Real Madrid, musim yang dihantui cedera, antara harapan dan kenyataan pahit di 2024-2025. Musim 2024-2025 menjadi salah satu fase paling menantang dalam sejarah terbaru Real Madrid. Klub sebesar Los Blancos yang dikenal dengan dominasi dan mental juaranya, justru harus menerima kenyataan pahit, mereka gagal menambah gelar utama di kancah domestik maupun Eropa. Di balik kegagalan tersebut, terdapat satu benang merah yang sulit diabaikan, badai cedera yang tak kunjung mereda sepanjang musim. Kenyataan pahit itu dimulai sejak awal musim, ketika cedera silih berganti menerpa para pemain inti maupun pelapis. Total, ada 51 kasus cedera yang menimpa skuad Real Madrid sepanjang musim ini. Jumlah yang mencengangkan dan tentu saja sangat memengaruhi stabilitas serta ritme permainan tim. Dalam perjalanannya, Real Madrid hanya mampu membawa pulang 2 trofi, yaitu Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental. Di atas kertas, ini mungkin terlihat sebagai pencapaian. Tapi jika menilik ekspektasi yang ditaruh pada klub ini setiap musimnya, 2 trofi tersebut terasa jauh dari kata memuaskan. Kegagalan di La Liga, di mana mereka harus mengakui keunggulan rival abadi Barcelona, serta tersingkirnya mereka di babak perempat final Liga Champions, menjadi 2 luka yang sulit disembuhkan begitu saja. Terlebih, jika melihat penyebab mendasarnya, yang sangat dipengaruhi oleh faktor cedera massal. Dari 51 cedera itu, sebagian besar adalah cedera otot, sebanyak 37 kasus. Ini menunjukkan tekanan fisik luar biasa yang harus ditanggung para pemain. Jadwal yang padat dan kompetisi yang ketat tidak memberi ruang bagi para pemain untuk bernapas. Bahkan jeda internasional sekalipun tak selalu jadi momen pemulihan. Sebaliknya, bisa jadi beban tambahan. 2 cedera berat menimpa Dani Carvajal dan Eder Militao, sementara 3 pemain lainnya harus menepi akibat virus yang sempat mewabah di ruang ganti. Situasi ini menyulitkan pelatih untuk melakukan rotasi yang ideal. Saat satu pemain sembuh, pemain lain justru masuk ruang perawatan. Di tengah badai cedera tersebut, hanya 2 nama yang mampu bertahan sepanjang musim tanpa mengalami cedera otot, Luka Modric dan Arda Güler. Modric, meski telah memasuki usia senja dalam dunia sepak bola, justru mencatatkan performa luar biasa. Ia tampil dalam 57 laga dengan total 2.801 menit bermain. Satu-satunya kendala yang membuatnya absen hanyalah virus, bukan cedera otot. Namun untuk yang lainnya, kisahnya tak seindah itu. Beberapa pemain mengalami cedera berkali-kali. Jesus Alejo menjadi yang paling sering naik meja perawatan, dengan 4 cedera berbeda sepanjang musim. Pemain seperti Ferland Mendy dan Eduardo Camavinga pun sering bolak-balik ruang perawatan. Lalu, para pemain kunci seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Aurelien Tchouaméni, dan Brahim Diaz juga tak luput dari hantaman cedera. Cedera yang mereka alami tidak hanya memengaruhi jumlah penampilan, tetapi juga ketajaman dan konsistensi performa mereka di lapangan. Situasi menjadi semakin pelik ketika pilihan untuk melakukan rotasi sangat terbatas. Dengan banyaknya pemain inti yang cedera, pelatih kesulitan mencari alternatif yang sepadan. Akibatnya, performa tim tidak stabil, terutama di paruh kedua musim. Dari sinilah benih kegagalan di La Liga dan Liga Champions mulai tumbuh. Beberapa catatan penting mengenai jumlah cedera pemain musim ini menunjukkan bahwa Alejo, Camavinga, dan Mendy sama-sama mencatatkan 4 kali cedera. Kemudian, Vinicius, Rodrigo, Militao, Courtois, Tchouaméni, Mbappe, Lucas Vazquez, dan Brahim Diaz mengalami 3 kali cedera. Rudiger, Alaba, Valverde, Lunin, dan Ceballos tercatat 2 kali cedera. Sedangkan Carvajal, Jude Bellingham, Endrick, Raul Asensio, dan Fran Garcia masing-masing mengalami 1 kali cedera. Meski kompetisi La Liga telah rampung, musim Real Madrid sejatinya belum benar-benar usai. Mereka masih harus bersiap untuk mengikuti kompetisi internasional penting lainnya, yaitu Piala Dunia antar klub. Dan disinilah tantangan fisik baru mulai datang. Saat ini, ada 7 pemain yang masih dalam proses pemulihan dari cedera. Mereka adalah Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz, Rodrigo, Antonio Rudiger, David Alaba, serta duet lini belakang Militao dan Carvajal. Proses pemulihan mereka tentu krusial untuk memastikan kesiapan tim menghadapi kompetisi musim depan.
Meski ada optimisme bahwa beberapa dari mereka bisa kembali pulih tepat waktu, masih ada tanda tanya besar terkait kondisi fisik mereka, khususnya untuk tampil penuh di Piala Dunia antar klub. Apalagi, level persaingan di ajang tersebut sangat ketat dan menuntut kesiapan penuh. Satu titik terang mungkin datang dari hadirnya pelatih baru, Xabi Alonso. Mantan gelandang elegan Real Madrid dan pilar penting tim nasional Spanyol ini dipercaya bisa membawa perspektif segar dalam manajemen tim, khususnya dalam menangani rotasi, beban fisik pemain, dan strategi pengelolaan skuad di tengah jadwal yang padat. Alonso dikenal sebagai sosok yang disiplin, memiliki filosofi permainan yang terstruktur, serta paham benar bagaimana mengelola dinamika ruang ganti. Ia diharapkan menjadi sosok penyembuh dari luka panjang yang dialami Madrid musim ini. Tantangannya tak ringan, namun peluang untuk bangkit tetap terbuka. Musim 2024-2025 menjadi pengingat keras bahwa bahkan tim sekuat Real Madrid pun bisa runtuh bukan karena lawan yang lebih kuat, melainkan oleh serangan dari dalam, cedera demi cedera yang menggerogoti kekuatan mereka. Kini, dengan transisi kepelatihan dan harapan akan musim yang lebih bersahabat dari sisi fisik, Los Blancos punya peluang untuk bangkit dan menulis kisah yang berbeda di musim mendatang.